Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Selasa 6 April 2021. Untuk materi yang kakak bahas hari ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang di TVRI ya adik-adik, jadi 100% original. Untuk materinya di kelas 3 berjudul Koki-Koki Cilik dan di kelas 4 berjudul Kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kalau adik-adik semua penasaran dengan isi videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, kakak tungguin ya, kalian bisa subscribe lebih dahulu. Yang di bawah pojok kanan, kalau sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke materi kelas 3 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi kelas 3 di episode 64 kali ini adalah Dodi ingin dibuatkan sosis goreng, tetapi Bunda sedang sibuk membuat donat pesanan. Dodi bingung, sebetulnya Bunda ibu rumah tangga atau penjual makanan. Kak Jo menjelaskan keahlian Bunda memasak membuatnya bisa menjadi produsen makanan. Mereka lalu membaca cerita kue ulang tahun Widi yang memberi pesan agar kita menikmati apa yang sudah tersedia. Pada segmen Es Tungtung, berestimasi dan berhitung, Bunda kesulitan mencari uang kembalian dari pembeli donat. Dodi menawarkan diri untuk menukarkan uangnya. Dari sini, Dodi jadi belajar menukar mata uang dengan beberapa mata uang lainnya yang sama nilainya. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, yaitu apa tugas seorang koki? Jawabannya, juru masak atau yang biasa disebut koki atau chef adalah orang yang bertugas membuat resep makanan, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, memasak dan juga menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya, terlihat indah dan layak untuk dibayar. Nah, itulah tugas koki ya adik-adik. Jadi tidak hanya memasak saja, tapi juga membuat resep, menakar bahan, lalu menyajikannya supaya terlihat indah dan enak rasanya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu Dodi mempunyai uang sebesar Rp10.000. Dia ingin menukarkan uangnya dengan pecahan uang yang lain yaitu 5 ribuan, 2 ribuan, dan 500-an. Berapa jumlah pecahan uang yang dia dapat? Nah, sekarang kakak gambar ya. Uang 5 ribuan. Nah, kalau 5 ribuannya 2, berarti kan 2000 sama 500-nya nggak dapat. Jadi kita tulis di sini aja 2 ribuan. Nah, ini berapa adik-adik? 7.000. 7.000 berarti kurang berapa supaya 10.000? 10 kita kurangi 7 berarti kurang 3. Kurang 3.000. Begini bisa 500, 500, 500. 500-nya ada 6. Nah, gini bisa. Ini pemecahan masalah yang pertama, ada 5 ribuan 1, 2 ribuan 1, dan 500-an ada 3. Yang kedua, bisa dengan 5 ribuannya 1, lalu 2 ribuannya 2, lalu 500-annya 2. Gini ya adik-adik, semua ini totalnya adalah 10.000. Ini 10.000, ini juga 10.000. Tinggal kalian butuhnya yang mana? Butuh koin banyak atau butuh 2 ribuannya banyak. Gitu ya adik-adik. Untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk ke materi kelas 5. Kelas 4 maksud kakak. Untuk ringkasan materi kelas 4 di episode 64 kali ini adalah
Kak Marcel, bagaimana sih sejarah kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia? Tanya Vivi kepada Kak Marcel. Kak Marcel menjelaskan melalui buku Kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Meskipun kerajaan ini hanya menyisakan peninggalan-peninggalannya, tetapi pengaruhnya terhadap budaya dan tradisi di daerah sekitarnya masih kuat. Kemudian Kak Marcel mengajak Vivi membuat kalimat baku, yaitu kalimat yang hemat dan tidak menggunakan bahasa lisan. Pada konsep matematika, Vivi belajar menghitung luas ruangan, pancawara, serta kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan terkecil atau FPB seperti yang kita pelajari kemarin. Bagi adik-adik yang belum tahu cara mengerjakan soal cepat menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB, adik-adik bisa lihat di video hari Senin 5 April ya adik-adik. Oke, untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis, langsung saja kita menuju ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan kerajaan Hindu di Indonesia dan asalnya. Jawabannya, untuk yang pertama ada Kerajaan Kutai dari Kalimantan Timur. Untuk Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Yang selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara dari Banten. Lalu yang kedua ada Kerajaan Kediri dari Kediri, dan yang keempat ada Kerajaan Singosari dari Malang. Nah, itulah beberapa contoh kerajaan Hindu yang pernah berjaya di Indonesia. Lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan kerajaan Buddha di Indonesia dan asalnya. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya dari Palembang. Yang kedua ada Kerajaan Kalingga dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram dari Jawa. Dan yang keempat ada Kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Itulah beberapa kerajaan yang pernah berjaya atau kerajaan Buddha yang pernah berjaya di Indonesia. Kalau adik-adik tahu kerajaan yang lainnya, adik-adik bisa menuliskan di buku catatan kalian ya. Oke, itulah video kakak hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya.